Mana orangnya? Tuh. Oh di situ. Oh gitu. Sendirian tuh ya. Lihat nggak? Lu bilang sama cewek tadi? Iya tadi gue lihat sama cewek. Cuma ceweknya pergi. Buru-buru gitu gue nggak tahu sih. Beda lagi kok cewek. Beda lagi bukan yang tadi. Yang kita ikutin lewat kereta itu bukan? Tahu bukan. Mana ceweknya? Udah pergi mbak. Saya perempuan itu. Apaan kamu ini? Kenapa sih mas? Kamu selalu bertemu dengan perempuan lain. Nih, saya kan udah bilang, ngapain ngikutin saya lagi? Bukan ngikutin mas, kita di sini nemenin istri mas. Saya udah bilang ini urusan keluarga saya. Ya memang, tapi mas gak kasihan lihat si mas sekarang. Saya bisa ngurusin. Kamu mau saya tuntut nanti? Loh kok malah ngomong tuntut? Karena kamu mau ikut campur. Oh, di sini kita datang cuma buat bantuin aja mas, gak ada niat lain. Kenapa sih mas? Ngomong mas sama aku. Itu teman saya doang. Temen yang mana lagi sih mas? Ya ampun mas. Memang saya nggak boleh berteman dengan wanita. Boleh, tapi kayak gini caranya udah lain lagi mas. Bukan teman itu namanya. Ah, udahlah. Kalian gak usah ikut campur lagi. Kalau enggak, saya tuntut kamu. Saya bisa nelfon saya Polda. Mas, kita ngobrolin dulu aja kali ya mas ya. Ini kasihan istrinya mas. Ah, nggak perlu. Mas. Aku jelaskan mas ke aku mas. Siapa perempuannya? Itu teman saya. Ngomong mas. Kalau memang teman, Begini caranya mas. Mas. Mbak, percuma, Mbak percuma, itu dia naik motor. Ayo, ikutin dia masih Mbak. mau diikutin lagi? Iya, udah nggak apa-apa ya. Nanggung juga sekarang. Oke, udah cepet yuk. Mas, Mas. Iya, Mas. Kayaknya Jalan yang tadi deh yuk. Lihat, kalau misalkan dia belokannya kayak yang tadi, berarti bener dia balik lagi ke tempat kita tadi kan? Dia sendirian ya, mau jemput kita atau gimana? Atau juga ngomong kita ikutin aja ya. Loh, Pat beneran? Iya benar. Ini ke rumah temennya Lita kan yang tadi. Kok dia jemput Lita? Jangan-jangan dia mau pulang? Bentar. Oh, tapi dia belok ke sana ya? Iya, bukannya mau pulang putar balik ya? Iya. Coba ikutin mas. Yaudah kita ikutin lagi aja deh. Lah, dia masuk gang nih. Yaudah kita ikutin jalan kayak. Yaudah. Kayaknya jalan sini. Iya. Taruh kiri apa kanan ya? Kok suamimu ke bidan? Bidan? Saya mau nungguin mereka. Mbak, tolong. Saya makin bingung deh mas. Kenapa Mas Yudi bawa Lita ke bidan? Mbak. Jangan keras-keras ngomong ya Mbak, jangan gegabah deh. Ntar marah lagi, kita nggak dapet apa-apa. Pasti Lita hamil Mbak. Mbak, istighfar coba Mbak. Itu anak sendiri loh. Emang Lita punya pacar? Ya, saya nggak tahu Mas. Makanya saya mau ke sana Mas. Gini deh, biar ibu tenang, gini aja, Fatah coba masuk aja gimana? Fatih ada jaket kan? Ada juga di jaket. Nah, coba lu pakai jaket tuh, cek sana. Jaket gue tadi ada yang Biar ibu tenang ya. Ayo udah gue pinjam lagi deh. Oke. Bagaimana saya nggak tenang Mas? Ya ini kan mau dicek ya, ibu tenang dulu, jangan kayak begini. Gue kesana dulu. Ya, hati-hati ya, hati-hati Fat. Udah mending ibu tenang dulu, biar Fatih coba kesana kan. Fatih coba ngedengerin mereka ngomongin apa. Gimana tenang Mas? Ini tuh bidan loh Mas, pasti hamil. Udah ibu tenang aja di sini. Mungkin beli obat ringan aja kan bisa di sini kan. Ngapain ya sana ya?
Gimana Mbak? Ini Mbak, tadi saya dengar di dalam ada yang konsultasi kehamilan. Hamil? Tuh kan Mas, Mbak, apa saya bilang? Mbak tenang dulu. Saya mau Gue nggak bisa masuk ruangan. Mbak. Aduh, Mbak. tapi saya harus nemuin dia Mas. Udah, sini. Aduh, apaan sih? Mbak kan perempuan juga. Di sana tuh nggak hanya ada mereka, ada yang lain juga. Banyak ibu-ibu hamil yang lainnya. Terus gimana Mbak? Ya tadi saya dengarnya hanya itu Mbak. Saya nggak bisa masuk ruangan lebih dalam lagi soalnya banyak yang jagain. Mereka keluar. Awas. Mbak, Ayo. Cuma denger itu doang. Iya, gue nggak bisa lihat langsung soalnya itu kan private banget, cuman ruang dokter doang, ruang bidan doang. Dia kan ngomongin tentang Enggak, pas gue datang nih masuk ke dalam, itu tuh gue nggak lihat suaminya Mbak ini ataupun Lita nggak lihat. Sedangkan di ruangan bidan tuh lagi ada orang, ya siapa lagi? ini pasti anak saya hamil Mas. Tapi sama siapa saya juga nggak tahu itu. Makanya Mbak tuh berpikirnya positif, jangan kayak gini, malah Mbaknya capek sendiri nanti Mbak. Bu, hanya karena kebidan sekali bukan berarti anak ibu hamil. Ya Allah, Bu, pikirannya jangan kayak begitu, Bu. Kita lagi nyari Siapa lagi Mas? Sabar Mbak, istighfar. Ya udah mulai minggir-minggir gitu loh ya. Berarti dia sen ke kiri. Masuk loh. Bentar. Dia berarti di hotel, Mas Bas. Hotel Mas. Iya yuk. Itu ada urusan hotel gede banget. Ini ngapain ke hotel? Mbak. Rika, kamu ngapain di sini? Ada apa ini Mas sebenarnya? Kenapa Lita diajak ke hotel Mas? Kalian lagi. Kalian ikutin saya. Saya yang nyuruh. Masya Allah Mas. Jangan-jangan kamu ada hubungannya dengan Lita. Lita! Mbak. Kamu ada hubungannya dengan Mas Yuda itu. Tega kamu Mas. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mentang-mentang Lita anak diri kamu tega. Anak tiri. Anak tiri. Iya. Lita anak diri Yuda. Kamu tega Mas. Tega. Mbak. Enggak, apa nih? Anak tiri. Dokter, jadi kebidan itu maksudnya Lita hamil. Maaf. Maaf. Hah? Loh, Bapak? Pak Yudi? Tolongin dong! Pak! Ayo, kita bawa klinik. Ayo. Pergi nggak mau. Bawa ke klinik, udah. Ke klinik ya. Langsung. Aku terpaksa mau dipaksa sama mama. Mama, aku mohon maafin aku, Anda nggak pergi. Bu. Aku bilang pergi.
mau ngelakuin kayak gini, Ma. Aku minta maaf, Ma. Aku dipaksa. Jangan kamu pergi. Aku mau sama Mama. Kamu tega, Lita. Maafin aku. Dan tega. Bu. Lita, lepaskan Lita. Ibu bukan begini caranya, Bu. Bu, bukan begini caranya. Bu. Bu, bukan begini caranya, Bu. Bu, Aku mohon maafin aku, Ma. Bu, kita ngobrol baik-baik aja, Bu. Jangan kayak begini caranya, Bu. Aku dipaksa, Ma. Aku nggak mau ngakuin ini semua, tapi aku dipaksa sama Papa. Kamu tega aku rujuk ke Mama. Nggak, Ma. Aku dipaksa masuk Mama. Aku minta maaf, Ma. Aku sama. Aku bilang aman. Bu, kalau ada Bu Irma. Bu Irma. Minta maaf, Ma. Bu Irma. Bu Irma. Maafin aku, Ma. Astagfirullahaladzim, gue bener-bener gak habis pikir, Fat. Sama gue juga, yo. Bisa-bisanya gitu seorang ayah. Anak sendiri walaupun anak ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Memang iya sih mereka nggak ada hubungan darah, tapi bukan berarti Yudi bisa seenaknya gitu aja sama dia sama Lita. Tapi ternyata emang bener ya, Fat ya. Untuk mencintai seseorang maupun menyayangi seseorang itu tuh memang harus ada porsinya tersendiri kan. Iya, yo. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di semua. Semoga yang terjadi dengan Lita nggak terjadi sama orang-orang terdekat kita kan. Iya. Allah, astagfirullahaladzim. Ya apapun alasannya yang dilakukan Yudi itu salah, yo. Walaupun di sini Lita bukan anak kandungnya, tapi yang mungkin awalnya Yudi cuma mau mencurahkan kasih sayang, tapi ujung-ujungnya malah melebihi batas, malah kelewatan. Itu tadi kayak yang gue bilang kan, mencintai, menyayangi seseorang itu ada porsinya tersendiri, nggak boleh melebihi batas. Di sini posisi Yudi sebagai ayah, dia harusnya menyayangi, mengayomi, menjaga anaknya, bukan malah berlebih seperti yang terjadi dengan Lita. Saya Mario Wilix. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita pulang aja ya. Kita antar ikutin Bapak Yudi tadi ya. Dia antar ke klinik kan tadi. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Moga aja.